Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Alexander dengan NPM 221449. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights. Untuk pengertian dari ICCPR, jadi ICCPR ini merupakan salah satu instrumen utama hukum internasional di bidang HAM yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966, 16 Desember, dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. ICCPR ini merupakan bagian dari International Bills of Human Rights bersama dengan Universal Declarations of Human Rights pada tahun 1948 dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights pada tahun 1966. Konvenen ini menegaskan hak-hak sipil dan politik yang melekat pada setiap individu dan harus dilindungi oleh negara pihak. Tujuan dari ICCPR, tujuan dari ICCPR ini menjamin kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang negara dan melindungi hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, berorganisasi, dan hak atas peradilan yang adil. Menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Isi dan struktur Konvenen ICCPR terdiri dari 53 pasal yang terbagi ke dalam 6 bagian. Pasal pertama menegaskan hak untuk menentukan nasib sendiri atau right to self-determination bagi semua bangsa. Pasal kedua sampai kelima, kewajiban negara pihak untuk menghormati dan menjalani hak-hak yang diakui dalam konvenen tanpa diskriminasi. Pembatasan hak hanya boleh dilakukan berdasarkan hukum dan demi kepentingan umum yang sah. Pasal 6-27 memuat daftar hak-hak sipil dan politik utama. Pasal 28-45 mengatur pembentukan Human Rights Committee Komite HAM PBB untuk memantau pelaksanaan ICCPR oleh negara pihak. Pasal 46-47 hubungan dengan piagam PBB dan ketentuan lain terkait kerjasama internasional. Pasal 48-53 ketentuan akhir mengenal penandatanganan, ratifikasi, dan mulai berlakunya konvenen. Untuk mekanisme penegakan ICCPR diawasi oleh Human Rights Committee yang dimana dipantau oleh PBB yang memantau pelaksanaan konvenen melalui laporan berkala dari negara pihak, memberikan general comments atau panduan interpretasi terhadap pasal-pasal, dapat menerima dan memeriksa pengaduan individu jika negara telah meratifikasi Optional Protocol 1. Protokol opsional adalah perjanjian independen yang bersifat opsional dan melengkapi perjanjian HAM yang sudah ada dengan menambahkan ketentuan pertambahan atau prosedur baru. Jadi optional protokol ini memiliki dua jenis, yaitu optional protokol pertama dan optional protokol kedua. Optional protokol pertama ini dibuat pada tahun 1966 yang dimana gunanya untuk memberikan hak kepada individu untuk mengajukan pengaduan ke Komite HAM jika haknya dilanggar oleh negara pihak. Lalu untuk optional protokol 2 yang dimana dibuat pada tahun 1989 bertujuan untuk menghapus hukuman mati di negara-negara pihak. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 adalah undang-undang tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Dengan ratifikasi ini, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undang nasional dengan ICCPR. Lalu, yang kedua melaporkan secara berkala pelaksanaan hak tersebut kepada Komite HAM PBB. Contoh penerapan ICCPR di Indonesia. Jadi ada 3 jenis penerapan yang saya ambil. Yang pertama, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini diatur pada pasal 3 ICCPR yang dimana menegaskan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Lalu untuk yang di Indonesianya ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana yang dinyatakan menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya.
contohnya melalui lembaga keagamaan dan kebijakan yang mendukung praktik ibadah. Lalu yang ketiga ada pembentukan lembaga penegakan HAM. Yang pertama ada Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ini merupakan salah satu upaya institusional untuk menegakkan dan memantau pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang tercakup dalam ICCPR. Lalu yang keduanya juga ada Pengadilan HAM. Nah, pembentukan Pengadilan HAM ini adalah instrumen hukum untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Peradilan yang adil tercermin dalam sistem peradilan independen. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini, jadi ICCPR itu merupakan instrumen penting dalam perlindungan HAM, khususnya hak-hak sipil dan politik. Konvenen ini menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan mendapatkan keadilan. Lalu Indonesia melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 telah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip ICCPR dengan menjamin kebebasan serta kesetaraan bagi seluruh warga negaranya. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.